Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak, Ibu, orang tua, wali murid Sekolah Alam Islam Aisyah radhiyallahu anha yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut ini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara mengisi buku hifdzil Quran terbaru yang diterbitkan oleh Sekolah Alam Islam Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan dengan tutorial ini lebih mempermudah Bapak Ibu untuk mengisi buku hifdzil Quran yang terbaru. Nah, baik Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam buku hifdzil Quran ini yang sebelumnya terdapat kata pengantar, kemudian di dalamnya terdapat keutamaan menghafal Al-Quran, kemudian adab membaca Al-Quran, kemudian petunjuk pengisian buku hifdzil Quran. Maka setelahnya terdapat jurnal ziyadah yang akan kami jelaskan pertama kali. Di sini tertulis semester, kemudian pekan, kaldik ke-1, tanggal sekian dan sekian. Maka penulisan tanggal ini yang wajib menulis adalah guru kelas masing-masing. Kemudian di bawahnya ini terdapat kolom ziyadah kelas. Kolom ziyadah kelas, maka ini juga termasuk tugasnya guru kelas masing-masing. Bapak Ibu tidak perlu menuliskan ziyadah kelas di kolom ini. Kemudian di samping ziyadah kelas terdapat tulisan ziyadah mandiri. Ziyadah mandiri ini diperuntukkan untuk anak-anak yang memiliki target hafalan di luar sekolah atau di luar kelas. Misalkan ziyadah kelas hari ini adalah surah An-Nas. Ternyata Ananda di rumah memiliki ziyadah mandiri surah Al-Falaq. Maka Bapak Ibu bisa menuliskan target ziyadah mandiri di kolom ini. Misalkan di sini tertulis surah Al-Alaq. Ziyadah mandiri ini boleh ditulis apabila Ananda memiliki target hafalan yang melebihi target sekolah. Insya Allah Bapak Ibu bisa memahaminya. Kemudian di bawah ini terdapat jurnal perkembangan. Kolom ini diperuntukkan untuk komunikasi antara guru dengan wali muridnya, guru dengan orang tua. Maka apabila kemudian guru memiliki catatan khusus terkait Ananda, guru akan menuliskan di kolom guru, kemudian orang tua akan menanggapi catatan itu sewaktu mereka berada di rumah. Naam, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di halaman berikutnya terdapat jurnal murajaah. Terdapat jurnal murajaah. Guru akan menuliskan target murajaahnya di bagian atas, yakni di bagian target murajaah pada setiap harinya. Setiap harinya akan dituliskan target murajaah Ananda untuk di rumah. Kemudian orang tua menuliskan praktek pelaksanaannya di rumah. Target murajaah yang diberikan oleh guru pada setiap harinya bisa dilaksanakan di rumah dalam beberapa sesi. Misalnya, pada hari Senin, guru memberikan target murojaah dari surah An-Nas sampai surah Al-Qadr. Maka, Ananda bisa melaksanakan murojaah surah An-Nas sampai surah Al-Qadr dalam beberapa sesi. Misalkan hari Senin, di jam habis makan, jam 13.00
surahnya An-Nas sampai surah Al-Kafirun. Kemudian di sini diberikan keterangan kondisi ananda ketika murojaah. Kondisinya kondusif atau tidak, kondisinya duduk dengan adab atau tidak, dan seterusnya. Keterangan ini menunjukkan kondisi anak-anak sewaktu murojaah di rumah. Kemudian di hari yang sama ananda bisa murojaah di jam yang berbeda. Misalkan harinya sama, hari Senin, kemudian jamnya jam habis asar, misalkan jam 16.00. Dilanjutkan setelah surah Al-Kafirun, yaitu surah Al-Kautsar sampai surah Al-Adiyat dan seterusnya. Di sini kemudian diberikan keterangan yang sama seperti yang di atas. Maka target murojaah ananda dari surah An-Nas sampai Al-Qadar bisa dilakukan dalam beberapa sesi. Maksimal di sini dalam penulisan kolomnya maksimal yaitu 3 kolom. Perlu diketahui bahwa di dalam kolom pelaksanaan murojaah di rumah ini terdapat 20 kolom. Maka dari itu 20 kolom ini dimanfaatkan dalam satu hari maksimal hanya 3 kolom saja untuk menuliskan pelaksanaan murojaah ananda di rumah. Kemudian karena ini hanya terdiri dari 20 kolom, maka di hari Ahad target murojaah hanya bisa dituliskan 2 kolom saja. Mudah-mudahan penjelasan yang bisa kami sampaikan ini bisa lebih memahami Bapak Ibu semua dalam mengisi buku Hifdzil Quran yang terbaru dari Sekolah Alam Islam Aisyah. Tayyib, itulah tadi tutorial yang bisa kami berikan kepada Bapak Ibu terkait bagaimana cara mengisi buku Hifdzil terbaru yang diterbitkan oleh Sekolah Alam Islam Aisyah radhiyallahu anha. Sebagai penutup, kami ingin memberikan sebuah motivasi untuk kami pribadi dan untuk khusus umumnya untuk orang tua wali murid Sekolah Alam Islam Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah dhau'uhu ahsanu min dhau'is syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama dhannukum billadhi 'amila bihadza." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan melaksanakan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya pada hari kiamat akan dipakaikan mahkota yang sinarnya lebih terang daripada sinarnya matahari. Untuk itu, dari hadis ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan seseorang ketika dia menghafalkan Al-Quran. Terlebih lagi anak-anak kita, terlebih lagi anak-anak Sekolah Alam Islam Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang mendapatkan keutamaan menjadi seorang penghafal Al-Quran. Demikian yang bisa kami sampaikan. Syukran jazakumullah khairan katsira. Kami minta maaf apabila dalam bertutur kata ataupun dalam perbuatan kami ada salahnya. Itu semua datangnya dari kami pribadi dan kami minta maaf. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adam di Masjid Aisyah radhiyallahu anha.